Halo teman-teman semua, ini adalah modul yang kedua, Control Flow and Functions, dan kita masuk di bagian yang kedua dari modul yang kedua, yaitu Loop Patterns atau pola perulangan ya. Ini adalah bagian dari course Python Foundation for Crypto Traders yang terdiri dari 5 modul. Di bagian Loop Patterns ini ya, teman-teman kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan berbagai loop patterns ya, berbagai pola perulangan untuk portofolio analisis. Jadi memang dikhususkan bagaimana kita melakukan analisis portofolio dengan menggunakan loop gitu. Yang kedua, kita bisa memproses multiple coins secara paralel dengan menggunakan enumerate dan dengan menggunakan zip ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat nested loop, loop di dalam loop gitu ya. Untuk apa? Nanti kita akan pakai untuk correlation checking. Kemudian yang keempat, kita pakai akumulator pattern ya. Akumulator pattern itu bagaimana kita bisa menghitung portofolio gitu ya. Kita telusuri portofolio untuk kita bisa mendapatkan mengakumulasi atau mentotal, mensummary portofolio kita gitu ya. Kemudian yang kelima, itu kita menulis list comprehension gitu. List comprehension itu teknik dalam perulangan ya yang akan membuat kode lebih mudah dibaca gitu, lebih ringkas dan mudah dibaca gitu ya. Mengapa ini penting? Kalau teman-teman bisa melakukan berbagai otomasi dengan menggunakan loop atau dengan menggunakan perulangan ini, tentu akan lebih mengefisienkan kerja teman-teman gitu ya. Nah, ada 5 code, 5 demo yang akan kita buat dalam video ini. Yang pertama adalah enumerate, yang kedua adalah zip dan parallel processing, yang ketiga adalah list comprehensions, yang keempat nested loop, dan yang kelima akumulator pattern. Mari kita masuk di demo yang pertama yaitu enumerate. Ya, teman-teman, untuk demo yang pertama ini kita akan awali dengan membuat struktur data dari portofolio yang dipunyai gitu ya. Misalkan kita punya portofolio dalam bentuk dictionary seperti ini. Setiap atau dalam dictionary itu ada BTC gitu ya, key-nya atau kuncinya adalah BTC dengan value. Dengan value berupa dictionary juga ya. Ada amount, entry, dan current. Kemudian ETH, sol, ada, dan matic. Masing-masing juga mempunyai value amount, entry, dan current gitu ya. Kemudian kita juga punya data return, historical return ya. Return dalam 7 hari. Dengan key yang sama, ini juga merupakan dictionary. Key yang sama yaitu BTC, ETH, sol, ada, dan matic. Masing-masing 8%, 1,12%, 25%, 15%, dan 5%. Kemudian kita punya volatility data dalam 30 hari. Volatility data itu adalah standar deviasi ya, artinya dalam 1 bulan tuh seberapa liar pergerakan dari harga BTC gitu ya. Dalam 30 hari didapatkan data gitu ya, bahwa standar deviasi atau volatility-nya adalah 3,5%, kemudian ETH 4,5%, SOL 8,5%, ADA 5,5%, dan matic 6,5%. Tentu ini semua hanya contoh ya, untuk menunjukkan atau untuk membuat data dummy, supaya teman-teman bisa memahami tentang bagaimana kita melakukan enumerate. Nah, misalkan kita mau melakukan menghitung persentase profit ya, persentase profit dari setiap atau portofolio yang kita punyai dan kita ingin mengurutkan dari yang tinggi, persentase yang paling tinggi sampai yang paling rendah gitu. Maka kita definisikan profit sama dengan dictionary yang masih kosong, masih belum ada isinya. Nanti kita akan isi dengan koin diikuti dengan persentase profitnya ya. Nah, kita lakukan penelusuran for coins, data gitu ya, in portofolio titik items. Begini, portofolio items, ini kita melakukan penelusuran ya, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah. Kemudian kita menghitung profit percentage-nya adalah data dari kita kalau mau ngitung profit itu current dikurangi entry gitu ya, current dikurangi entry itu profit, kemudian dibagi dengan entry, dibagi dengan entry-nya lalu dikali 100% supaya kita bisa mendapatkan eee, persentasenya gitu ya. Current current dikurangi entry
Kemudian ini kita perlu kurung ya, karena perlu dikurangkan dulu, baru kemudian dibagi dengan data entry, lalu kita kalikan dengan 100 begini ya, untuk mendapatkan persentasenya ya, Nah, lalu, dictionary profit yang masih kosong ini, kita mulai isi yaitu dengan koin dan value-nya adalah profit PCT. Nah, ini kalau kita cetak ya, print profit seperti ini, maka kita akan mendapatkan BTC 14,11%, ETH 8,5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana kita bisa mengurutkan ya. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan ranking gitu, kita perlu melakukan, pengurutan dengan menggunakan perintah sorted ya. Sorted apa yang di-sort? Yang di-sort tentu adalah profit titik items, ini ya, profit titik items dengan key, kunci yang mau kita urutkan apanya? Yang mau kita urutkan adalah data yang ke satu. Data yang ke 0 itu apa? Data yang ke 0 itu key-nya gitu ya, key-nya yaitu, BTC, ETH, SOL ada. Tentu kita nggak mau mengurutkan berdasarkan alfabet, tapi kita urutkan untuk berikutnya yaitu, profit percentage-nya gitu ya. Key sama dengan, karena ini fungsi ya, lambda x gitu ya, Q sama dengan lambda x titik 2, x yang satu, kemudian kita ingin mengurutkan dari kecil ke besar gitu ya, dari besar ke kecil, maka reverse-nya adalah true. Nah, ketika kita melakukan pengurutan seperti ini, maka kita bisa melakukan for gitu ya, for rank, coin, profit, in enumerate seperti ini, sorted coin dengan, start sama dengan 1 ini ya. Start sama dengan 1 itu artinya kita ingin memberi rank yang dimulai dengan 1. Kalau nggak ada start sama dengan satunya, maka rank-nya rank yang ke 0, yang mana aneh gitu ya, rank kok mulai dari 0 gitu. Nah, baru kita bisa mulai print dengan menggunakan pemformatan yaitu rank, tentu rank-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian koin, koinnya akan urut ya, mulai dari yang tertinggi profitnya sampai dengan yang terendah. Kemudian profit yang bisa kita, eee, berikan pemisah pemisah, koma ya, 2 angka di belakang koma, seperti ini. Kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan peringkat ke-1 ada dengan persentase 37,78%, peringkat kedua SOL 37,5, peringkat 3 BTC dan Matic, lalu diikuti dengan ETH 8,5. Nah, ini yang dimaksud dengan enumerate gitu ya. Enumerate ini kita akan melakukan enumerasi terhadap koin yang ada gitu ya, koin yang ada, sorted coin yang isinya adalah, eee, urutan dari profits gitu. Profits itu adalah dictionary yang berisi key, yaitu nama koinnya dan diikuti dengan, persentase profitnya gitu. Dengan menggunakan enumerate ini, kita akan bisa melakukan penelusuran ya terhadap apa yang ada pada dictionary, kemudian menampilkan hasilnya seperti ini, ya. Berikutnya di demo yang kedua tentang SIP, untuk parallel processing. Mari kita ikuti demo yang kedua. Nah, di demo yang kedua ini ya, kita akan coba untuk menerapkan SIP dan parallel processing gitu ya. SIP dan parallel processing ini akan coba kita terapkan dengan kita membandingkan side by side untuk profit dan volatility gitu ya. Ketika kita membandingkan keduanya, kita akan bisa melihat adanya mungkin ada pola atau ada pattern khusus gitu ya antara volatility dan profit yang didapatkan gitu ya. Tapi tentu itu bukan fokusnya, kita akan fokus bagaimana kita menggunakan SIP dan parallel processing ini gitu. Misalkan kita, kita menggunakan data yang sama yaitu portofolio returns 7 hari dan history returns selama 7 hari dan volatilitas 30 hari gitu, rata-rata volatilitas 30 hari. Coins ini adalah list dari return 7 selama 7 hari ya, titik keys gitu.
Dengan cara ini kita akan mendapatkan coins ya, kalau kita print, kita akan mendapatkan daftar koin yang ada gitu ya, BTC, ETH, SOL, ADA, dan Matic ya. Kita menggunakan titik KIS ya, karena returns, 7 hari ini adalah berisi key dan value, dan kalau kita ingin mendapatkan key-nya saja, kita bisa menggunakan, returns 7 titik KIS, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Kemudian kita dapatkan return list-nya, ini adalah return 7 hari pada C, yaitu di mana C adalah seperti ini, in coins ya. Kemudian kita ingin mendapatkan volatility-nya, caranya juga sama, volatility ada di 30 hari untuk C, di mana C itu untuk semua coins yang ada, demikian ya. Nah, kemudian inilah, paralel atau zip yang bisa kita lakukan, yaitu zip itu memungkinkan kita melakukan pemrosesan iterasi secara paralel untuk list yang kita punyai gitu ya. For coin, return, vol, ini kita jadikan satu gitu ya. Nah ini kita zip untuk coins, kemudian return list, dan volume list. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini harus memiliki panjang yang sama gitu ya. Koin di sini punya panjang sebanyak 5, yaitu terdiri dari BTC, ETH, SOL, ADA, dan Matic. Demikian juga untuk return list dan untuk vol list gitu ya. Nah, kita bisa melakukan jika return-nya gitu ya, return itu kita mendapatkan ini. Jika return-nya di atas 0,1, 0,1 atau 10%, dan volumenya kurang dari 0,06 atau 6%, maka kita bisa membuat assessment sama dengan, good risk return gitu ya. Return-nya 10% dan volatility ya, bukan volume, volatility-nya kurang dari 6%. Ini disebut sebagai, eee, good risk return gitu ya. Elif, kalau return-nya kurang dari 8% dan volatility-nya di atas 0,07, maka ini kita bisa sebut sebagai, high risk ya, high risk low return. Karena volatility-nya itu cukup panjang, tapi return-nya kurang dari 10% gitu ya. Selain itu, assessment-nya adalah netral. Ya, nah ini kita bisa cetak, kemudian kita cetak gitu ya, printf untuk koin ini gitu ya, memiliki return, saya kalikan 100 untuk mendapatkan persentase, memiliki return persentase, mungkin diberikan koma ya, 2f, persentase dengan volume, saya juga kasih, volatility, yaitu mungkin kali 100 juga, 2f, dengan volatility sekian, dan assessment yang didapatkan adalah seperti ini. Oke, kita jalankan, ada yang typo, return 7D. Oke, ada S-nya ya, returns. Oke. Coins. Oke. Nah, ini ya, kita dapatkan BTC yang di depan ini adalah return-nya dengan volatility 3,5, netral, ETH 12%, kemudian volatility 4,5, ini good risk return gitu ya, dan seterusnya. Disinilah kita memanfaatkan zip untuk kita bisa melakukan penelusuran terhadap 3 list sekaligus dengan indeks yang sama gitu ya. Ini adalah demo untuk, zip dan parallel processing. Mari kita masuk di demo yang ketiga, yaitu list comprehensions. Oke, di demo yang ketiga ini ya, kita mulai dengan data historis dari returns 7 hari ya, return selama 7 hari. Nah, tugas pertama kita coba untuk menemukan, performa atau
koin yang memiliki performa baik gitu ya. Kita nggak perlu mengubah data, kita hanya perlu memilih subset data untuk yang memenuhi syarat gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat pola loop yang pertama dalam bentuk list comprehension. Saya akan kopikan code-nya ya. Saya akan paste di Jupyter Lab seperti ini ya koinnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita tidak menuliskan for loop standar dan if di dalamnya for loop itu, tapi kita hanya menuliskan dalam one liner gitu ya, dalam satu baris gitu ya. Barisnya melalui pasangan koin dan red gitu ya. Kemudian dalam dictionary returns 7D, 7 selama 7 hari, dan untuk setiap pasangan dia menerapkan filter yaitu jika return-nya di atas 0,1 atau 10% gitu ya. Ini kalau kita print ya, print high performance, maka kita akan mendapatkan daftar yang memiliki return di atas 10%, yaitu ETH, SOL, dan ADA. Kalau kita lihat di sebelumnya ya, ETH, SOL, dan ADA ini memiliki return 12, 25, dan 15%. Nah, ini lebih memudahkan gitu ya dalam eh, melakukan pemfilteran gitu ya, ketimbang kita menuliskan for kemudian diikuti dengan if dan eh, baris-baris lainnya gitu ya. Sehingga kita dalam satu baris ini kita langsung bisa mendapatkan filter gitu. Pola kedua adalah transforming atau pengubah, bagaimana kita mengubah gitu ya. Kita nggak lagi menyaring, tapi kita ingin mengubah setiap data menjadi sesuatu yang baru. Nah, kita bisa menghitung, katakan skor resiko gitu ya, return dibagi dengan volatilitas. Returnnya berapa dibagi dengan volatilitas, maka kita akan punya satu skor gitu. Nah, disinilah kita bisa menggunakan dictionary comprehension gitu ya. Kalau sebelumnya list comprehension, sekarang adalah dictionary comprehension. Bentuknya seperti ini, saya akan kopikan. Nah, ini risk adjusted sama dengan kurung kurawal, ini adalah dictionary, kemudian kurung kurawal tutup ya. Yang kita isi dengan koin, di sini koin lagi gitu ya. Koin, kita isi apa? Kita isi value return 7D dari koin dibagi dengan volatility 30 hari dari koin gitu. Koinnya apa? Koinnya adalah koin yang sudah kita buat listnya, pada eh, return 7 hari keys gitu ya, atau bisa juga kalau kita mau memanfaatkan variabel ini juga bisa coins gitu ya. In coins. Mungkin seperti ini bisa lebih clear. For coin in coins, coinsnya total ada 5 gitu ya, sesuai dengan yang ada di dictionary. Ini kalau kita print risk adjusted, maka kita akan mendapatkan skor yang baru. Kita akan mendapatkan dictionary yang baru, yaitu risk adjusted, dengan value sesuai dengan returns selama 7 hari dari koin tersebut dibagi dengan volatility dalam 30 hari gitu. Nah, pola yang ketiga adalah melakukan iterasi dan melakukan report gitu ya. Setelah data kita ubah, kita perlu bisa mereport gitu ya dengan cara yang baik, dengan tampilan yang baik, sehingga kita bisa melihat skor resiko ini diurutkan dari yang terbaik sampai yang terjelek gitu. Nah, kita bisa menggunakan loop standar dengan sorted. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana penerapan sorted pada ini ya, pada profit gitu ya, pada profit yang didapatkan gitu ya. Nah, kita bisa juga menampilkan, saya kopikan koin berdasarkan rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah ini ya, risk adjusted items-nya. Kemudian dia diurutkan berdasarkan dari ranking yang pertama gitu ya, dengan urutan yang paling besar, dari urutan yang paling besar sampai yang paling kecil gitu ya. Kita akan mendapatkan tampilan yang lebih lebih bagus, yaitu seperti ini. Jadi yang paling tinggi untuk rasionya adalah Solana 2,94, ada 2,73, ETH 2,67, BTC, dan diikuti oleh Matic 0,77 gitu. Nah, ini adalah pola reporting atau pelaporan gitu ya. Pertama kita ambil semua data, yaitu risk adjusted item, kemudian kita masukkan ke dalam sort dengan kunci pengurutan X1 ya. X1 itu apa? X1 itu adalah rasio, indeks yang ke-1. Kalau yang ke-0 key-nya, kalau yang 1 adalah rasionya gitu ya. Ketika kita
lakukan for untuk melakukan iterasi dari daftar yang sudah terurut gitu. Ya, untuk demo yang keempat saya akan kopikan code-nya ya. Di sini saya punya data gitu ya, ada korelasi antar koin gitu. BTC dengan ETH punya korelasi 0,85. Korelasi itu antara -1 sampai dengan 1 ya, maksimal di 1. Yang dimaksud dengan korelasi yang tinggi atau mendekati 1, itu artinya ketika harga BTC naik, ETH juga naik gitu. Ketika korelasinya rendah, katakan korelasinya 0 gitu ya, artinya nggak ada hubungan sama sekali gitu. BTC naik, ETH-nya bisa naik, juga bisa turun gitu. Nah ini korelasinya adalah positif. BTC ETH korelasinya 0,85, kemudian BTC Sol 0,72 dan seterusnya. Data ini tentu pada real case gitu ya, kita akan mendapatkannya dengan melakukan perhitungan pada harga yang sebenarnya dalam periode tertentu gitu. Ini kita simulasikan aja gitu. Ya, kemudian saya mendefinisikan koin. Koin ini adalah list dari semua koin yang ada, yaitu kita dapatkan keys untuk return 7 hari dan low correlation pairs-nya adalah list yang kosong, masih kosong. Nah, di sinilah kita melakukan nested loop gitu ya. Kita melakukan penelusuran untuk semua koin yang ada for i in range ya, for i in range dari 1 sampai dengan 5, kemudian for j, di sini ada for, kemudian di dalamnya ada for lagi. For ini akan dimulai pada i plus 1. Artinya BTC itu nanti akan dibandingkan dengan ETH. Kemudian BTC 1 dengan kedua gitu ya. Karena urutannya seperti itu ya. Urutannya adalah BTC dibandingkan dengan I plus 1 yaitu ETH, kemudian Sol, ADA, dan Matic. Jadi urutannya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. Satunya udah selesai atau I-nya udah selesai, I-nya sekarang lanjut ke ETH. ETH nanti akan dibandingkan dengan I plus 1 yaitu di bawahnya yaitu Sol, ADA, dan Matic. Setelah selesai, I-nya sekarang 3 akan lanjut 3 dibandingkan dengan I plus 1, ADA, dan Matic. Jadi bentuk for-nya adalah seperti ini ya, for I dan for J dengan I plus 1 ya. Lalu kita lihat koin 1 dan koin 2. Kita lihat correlation-nya dengan menggunakan dictionary yang ada, BTC, ETH, BTC, Sol, dan seterusnya. Lalu kita bandingkan apakah korelasinya kurang dari 65. Kalau kurang dari 65 maka ini good for diversifikasi, bagus untuk kita melakukan diversifikasi dan kita masukkan ke dalam list-nya di sini ya, list-nya di sini. Lalu kita bisa cetak untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan mana yang low, korelasinya low gitu ya. Sol dengan ADA korelasinya paling rendah gitu ya, 0,62. Di sini kita melakukan filternya kurang dari 0,65, yaitu Sol dan ADA dan Sol dan Matic, seperti itu. Nah, ini untuk yang keempat ya, bagaimana kita melakukan nested loop untuk mengecek semua kombinasi yang ada. Mari kita lanjut ke demo yang kelima. Ya, di video ini, di bagian yang kelima ya, demo yang kelima ini, kita akan belajar tentang akumulator pattern ya. Saya akan pastekan code-nya dan teman-teman bisa simak gitu ya, bagaimana akumulator pattern ini bisa digunakan untuk analisis pada portofolio gitu. Akumulator itu artinya kita mengakumulasi ya dari portofolio kita ingin mendapatkan berapa sih total invested-nya, berapa sih total current value saat ini dengan price yang ada saat ini, berapa sih total profit yang didapatkan saat ini, dan weighted return-nya bagaimana gitu ya. Nah, kita inisialisasikan semua akumulatornya dengan nilai 0, lalu kita lakukan perulangan gitu ya. Kita lakukan penelusuran untuk setiap koin, for coin dan data di portfolio items. Portfolio items itu apa? Portfolio item itu portofolio yang kita definisikan di atas gitu ya. Bahwa ini adalah portofolio kita, BTC dalam bentuk dictionary. BTC itu punya data atau punya value dictionary dengan amount saat ini pegang 0,5 BTC dengan entry 85.000 dan current 97.000 dan seterusnya ya. Ini mau kita hitung, mau kita akumulasi berapakah sebenarnya yang kita punya untuk total invested, current value, total profit, dan weighted return-nya.
Nah, untuk mendapatkan invested pada koin pertama, yaitu BTC, kita lakukan for ya. Kemudian investednya adalah data amount dikali dengan data entry, harga yang kita dapatkan pada saat entry. Current-nya adalah data amount, sekarang punya berapa, dikali dengan data current atau nilai atau harga current saat ini. Sehingga profit adalah current dikurangi dengan invested gitu. Nah, setelah kita mendapatkan untuk koin ini gitu ya, untuk koin saat ini, maka kita tambahkan ke dalam akumulator. Total investednya ditambah dengan invested, yang tadinya 0 maka akan bertambah gitu ya. Kemudian total current value-nya ditambah dengan current, dan total profit-nya juga ditambah dengan profit gitu ya. Kemudian untuk with return-nya, kita akan menghitung current-nya dibagi dengan total current value. Jadi saat ini posisinya berapa gitu ya, kemudian dibagi dengan total keseluruhannya gitu ya. Total keseluruhannya dengan catatan bahwa total current value-nya harus lebih dari 0. Artinya kita benar-benar punya gitu ya, atau koinnya tidak bernilai 0 gitu. Kalau koinnya bernilai 0 tentu nggak ada bobotnya gitu. Dan weighted return-nya kita tambahkan dengan return dalam 7 hari dikali dengan bobot gitu ya, dikali dengan bobot. Nah, kalau kita sudah menghitung ini semua, maka kita bisa menghitung portofolio return persentasenya berapa. Persentase return dari portofolio ini berapa gitu ya, yaitu total profit dibagi dengan total invested dikali dengan 100. Nah, ini setelah kita mendapatkan ini semua, kita bisa cetak ya, kita bisa print. Ada yang typo, saya perbaiki. Di sini ya, ini dikali weight ya. Nah, seperti ini ya. Jadi total investednya adalah 75.950. Dari mana 75.950? Kalau yang total invested 0,5 kali 85.000, 5 dikali 3.500, 100 kali 120, dan seterusnya. Kalau total current value berarti 0,5 dikali harga saat ini, 5 dikali harga saat ini, 100 dikali harga saat ini, 5.000 dikali harga saat ini, 2.000 dikali harga saat ini. Profitnya adalah harga saat ini dikurangi dengan harga pada saat entry gitu ya. Jadi kita mendapatkan total profit seperti ini dengan portfolio return 17,18% dan weighted return-nya selama 7 hari adalah 16,93% gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan position sizing check ya. Ini saya akan kopikan supaya teman-teman bisa punya gambaran gitu ya, bahwa kita bisa melakukan dengan menggunakan perulangan ini, kita bisa melihat persentase posisi untuk masing-masing koin gitu ya. Position percentage-nya kita hitung berdasarkan current value dibagi dengan total value yang ada saat ini ya. Artinya koin itu punya alokasi berapa persen terhadap keseluruhan yang ada ya, keseluruhan yang ada. Kalau posisi persentasenya di atas 40%, kita bisa menyarankan gitu ya, rekomendasi untuk, atau programnya akan merekomendasikan consider untuk mengurangi alokasi karena over concentrated pada satu koin gitu ya. Sementara kalau kurang dari 5%, pertimbangkan untuk meningkatkan atau malah dikurangi sama sekali gitu ya, nggak perlu ada koin itu gitu ya. Selain itu balance position ya, dan kita akan mendapatkan seperti ini. BTC ternyata punya alokasi 54,5% ya dari keseluruhan portofolio yang ada, ETH 21,3, kemudian SOL 18,5, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah contoh untuk akumulator ya, bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan akumulator pattern pada perulangan ya, untuk kita bisa mendapatkan penjumlahan atau sum atau akumulasi dari data yang akan kita hitung gitu ya. Ya, mari kita recap ya apa yang sudah kita pelajari. Kita belajar tentang loop patterns yang banyak digunakan pada portfolio management ya. Kita bisa menggunakan enumerate, kita bisa menggunakan SIP untuk parallel processing, kita bisa menggunakan list comprehensions untuk melakukan quick filtering ya dan transformasi. Kita menggunakan nested loop untuk membandingkan all pair comparison gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang akumulator gitu. Kalau teman-teman bisa memahami kelima loop pattern ini, teman-teman akan bisa analyze portofolio dengan lebih efisien, dengan code yang lebih efisien gitu ya. Di video berikutnya kita akan belajar tentang function design patterns pada trading ya. Kita akan coba untuk membuat function-function yang dibutuhkan saat nanti teman-teman
bekerja untuk menganalisis data atau, menganalisis portofolio di video-video ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya.